Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banati wa talibat sana al-khamisah B. Hadha liqa'il awal ma sanata'alam fi madati usulul fiqh. Ini pertemuan perdana Ustadz dengan kalian dalam pelajaran usul fiqh. Usul fikih ini adalah warisan ulama Islam. Dengan usul fiqh kita bisa menggunakan logika atau berlogika sebelum menentukan atau belajar tentang hukum dalam fikih. Sejarah usul fiqh sangat panjang sekali. Kalau kita boleh persingkat, usul fiqh dulu pertama kali dijadikan ilmu atau bidang ilmu oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau menulis sebuah karya besar usul fiqh namanya Ar-Rasail. Ini bisa dicek atau bisa di-download kitabnya. Kitab yang sudah sangat lawas. Seperti tadi Ustaz jelaskan bahwa usul fiqh tentu saja berbeda dengan fikih. Kalau fikih kita belajar tentang kaidah-kaidah atau hukum-hukumnya. Dan fikih itu juga terbagi menjadi beberapa cabang. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih jinayah, ada fikih yang lain ya. Yang fikih ibadah contohnya adalah sholat 5 waktu, haji, zakat dan lain sebagainya. Kemudian fikih dalam jinayah ini contohnya adalah tentang had misalnya. Ada orang yang berzina, apa hukumannya? Ada orang yang mencuri, apa hukumannya? Ada fikih muamalah, contohnya adalah jual beli. Ya, ada jual beli dalam Islam. Ada fikih lagi tentang warisan misalnya. Nah, usul fikih ini tidak membahas langsung kepada hukum-hukum tadi, tetapi lebih kepada logika. Kita berlogika sebelum menerapkan hukum. Misalnya di sini dalam halaman yang pertama, itu halaman 7, ada perintah Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah. Dirikanlah salat. Kita menggunakan kaidah bahasa dalam sirah atau bentuk kalimat ini, aqimus shalah, jelas bahwa ini adalah merupakan perintah untuk salat. Akan muncul beberapa pertanyaan, salat apa yang dimaksud misalnya. Kemudian bagaimana tata cara salat? Nah, ini adalah cara berlogika. Apakah ada orang yang boleh tidak melakukan sholat dan lain sebagainya. Dari dalil ini ya, dari qaulullah Subhanahu wa taala dalam Quran, aqimus shalah, kita memahami bahwa pertama, sholat ini wajib. Ya. Perintah sholat, yang dimaksud sholat di sini adalah sholat wajib yang 5 waktu. Kemudian bagaimana kita mengatakan sholat yang 5 waktu itu wajib? Karena memang dalam sebuah perintah yang dituntut adalah kewajiban. Kalau dalam sebuah larangan yang dituntut adalah meninggalkan dari hal yang dimaksud tadi. Contohnya la tashrabul khamra, berarti ini adalah larangan untuk meminum khamr, ya. Aqimus shalah ini adalah perintah untuk mendirikan sholat. Jadi dalam sebuah perintah, maka yang dituntut adalah kewajiban. Ini nalar kita yang berbicara atau logika kita yang diarahkan demikian. Contoh yang lain, atuz zakah, wa atuz zakah, bayarkan atau tunaikanlah zakat. Ini juga adalah bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-amru yaqtadi al-wujub. Nah, ini adalah kaidah yang nanti akan disimpulkan dalam pelajaran usul fiqh. Al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah itu menuntut kewajiban untuk dikerjakan. Karena ada lagi nanti pembahasan, contohnya dalam perintah itu ada perintah yang sifatnya diulang-ulang, ada yang hanya 1 kali saja dalam seumur hidup untuk dilaksanakan. Contohnya sholat 5 waktu, ini perintah sekali saja seumur hidup atau berulang-ulang tiap hari? Ya, antuna pasti tahu, setiap hari kita wajib sholat.
Tetapi perintah untuk zakat itu bukan setiap hari, ya kan? Tapi setahun sekali, gitu. Perintah untuk haji itu tidak setiap hari juga atau tidak setahun sekali, tetapi seumur hidup satu kali, gitu ya. Berbeda ya, sama-sama wajib, tetapi dalam penerapannya ya dibebankannya itu nggak sama ternyata. Ini logika dalam usul fiqh. Ini sebagai mukadimah, sebagai lanjutannya nanti saya kirimkan apa namanya voice record supaya lebih hemat kuota. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.